Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evelyn Septiana dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 255210218. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sebagai syarat memenuhi nilai ujian tengah semester Hukum Pidana kelas C dengan dosen Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Pada hari ini, saya akan membawakan materi dengan tema tujuan hukum pidana dan masalah pokok hukum pidana. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana. Menurut ahli, hukum pidana merupakan aturan hukum suatu negara yang berdaulat berisikan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak memenuhi kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Pada hakikatnya, tujuan hukum pidana sendiri adalah melindungi hak-hak masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan diwujudkan dalam teori perlindungan hukum preventif dan represif. Preventif adalah pencegahan Preventif adalah pencegahan. Hukum pidana mencegah seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya adalah mencuri. Perbuatan mencuri dilarang oleh undang-undang, maka preventif atau pencegahannya dapat dilakukan dengan adanya sanksi agar orang tersebut menghindari perbuatan tersebut dan takut akan sanksi yang akan didapatkan. Diharapkan eh, dengan adanya sanksi tersebut, seseorang memiliki niat itu dapat berpikir ulang dan mengurungkan niatnya karena ia harus menjalani sebuah hukuman. Jadi mencegah seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana disebut dengan perlindungan preventif. Selanjutnya, perlindungan represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang biasanya dimanifestasikan ke dalam ketentuan formil dan sanksinya. Tujuannya adalah memperbaiki seseorang dalam ketentuan formil, seorang yang tidak dapat ditanggulangi dalam tahap preventif, maka dilakukan perlindungan represif. Misalnya, seseorang tersebut telah mengetahui akibat dari perbuatannya dengan alasan dia berbuat demikian dan ia berbuat tindakan tersebut. Kemudian ia terbukti melakukan tindakan tersebut karena telah merugikan orang lain. Maka dari proses hukuman di lembaga permasyarakatan, ia diharapkan menjadi orang yang lebih baik lagi. Selanjutnya, terdapat tiga masalah pokok hukum pidana. Yang pertama, perbuatan tindak pidana. Yang kedua, pertanggungjawaban atau kesalahan. Yang ketiga, sanksi pidana. Mengapa seseorang dapat dijatuhi pidana? Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila tersebut telah melakukan perbuatan pidana. Meskipun perbuatannya memenuhi delik dalam undang-undang dan telah terbukti bersalah, faktanya hal tersebut belum memenuhi syarat, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus memenuhi kesalahan atau subjective guilt. Apa syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat? Yang pertama, diberlakukannya bukti adanya perbuatan tindak pidana, kemudian dibuktikan kesalahan subjektif dari si pembuat. Yang kedua, adanya pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, dasar adanya tindakan pidana adalah asas legalitas, dan agar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Yang keempat, semua tindak pidana hanya dapat dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Dapat dipidananya seseorang, ada dua syarat yang menjadi satu keadaan. Yang pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan.
Selanjutnya, pertanggungjawaban atau kesalahan. Di sini berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum, seseorang yang melakukan kesalahan tersebut merupakan syarat penting dari pertanggungjawaban adalah adanya kesalahan perbuatan si pembuat. Kesalahan juga dalam arti yang luas dapat juga dikatakan sama dengan pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam memidanakan seseorang, yaitu adanya perbuatan pidana atau actus reus dan terdapat sikap batin tercela atau niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan atau mens rea. Terdapat klasifikasi kesalahan. Yang pertama, kesalahan psikologis dan yang kedua, kesalahan normatif. Kesalahan psikologis merupakan kesalahan yang hanya dapat dipandang sebagai hubungan batin dari psikologis antara pelaku dan perbuatannya dalam kesengajaan. Hubungan batin berupa menghendaki perbuatan dan beserta akibatnya, sedangkan kealpaan tidak terdapat kehendak tersebut. Yang kedua, kesalahan normatif. Kesalahan tidak hanya berdasar pada sikap batin atau hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, namun terdapat unsur penilaian normatif terdapat perbuatan tersebut. Penilaian normatif artinya ada penilaian dari luar yang dilakukan oleh seorang hakim. Apa unsur-unsur dari kesalahan? Unsur-unsur dari kesalahan terdapat tiga buah. Yang pertama, terdapat kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, yang berarti keadaan jiwa si pelaku harus dinyatakan normal. Yang kedua, hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya yang berupa sengajaan dan kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau ketiga unsur kalau ketiga kalau ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana dan dalam hal itu harus diingatkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya atau pertanggungjawaban pidana pada orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu perbuatannya bersifat melawan hukum. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal, psikis, dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Yang kedua, dapat menyadari bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Dan yang ketiga, mampu menentukan kehendak berbuat. Inti dari pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang, dan yang kedua, hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Keadaan psikis atau jiwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, dan yang kedua disebut dengan pertanggungjawaban. Kemampuan bertanggung jawab. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan diperlukan syarat bahwa si pembuat mampu bertanggung jawab yang bermakna suatu keadaan normalitas psikis dan kecerdasan yang membawa tiga kemampuan. Yang pertama, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Yang kedua, tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, bila manakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Dan yang keempat, apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam literatur hukum pidana Belanda, dijumpai beberapa definisi untuk kemampuan bertanggung jawab. Van Hemel mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan yang membawa tiga kemampuan. Yang pertama, mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. Yang kedua, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan. Yang ketiga, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Memori
Storytelling atau memori penjelasan secara negatif menyebutkan mengenai kemampuan bertanggung jawab. Yang pertama, dalam hal ini ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Contohnya menghadap sebagai saksi pengadilan. Ini merupakan sebuah perintah sehingga kalau dilanggar akan dikenai sanksi. Yang kedua, dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan apa perbuatannya. Misalnya, dalam perbuatan yang dipaksakan dan orang sakit jiwa. Selanjutnya, bagaimana jika seseorang tersebut tidak mampu bertanggung jawab? Dalam buku 1, bab 3, pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Isi pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua hal, antara lain yang pertama, penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat yang menilai atau menentukan adalah psikolog atau psikiater. Dan yang kedua, adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya yang menilai atau menentukan adalah hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat itu adalah deskriptif normatif. Maksudnya deskriptif adalah keadaan jiwa yang digambarkan itu apa adanya oleh psikiater, sedangkan disebut normatif karena hakimlah yang menilai pemeriksaan dari psikiater, sehingga menyimpulkan mampu atau tidaknya terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tersebut ternyata tidak mampu bertanggung jawab karena keadaan-keadaan yang disebut dalam pasal 1, maka hakim memerintahkan agar ia dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama suatu masa percobaan yang tidak melebihi waktu 1 tahun. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga, sebenarnya kita menganut double track system, karena di dalam KUHP mengenai adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan treatment, sanksi tindakan ada di dalam pasal 44 ayat 2. Sekian Sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Saya Evelyn Septiana, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.